Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya ingin menjelaskan tentang prinsip dropshipper ya. Jadi ternyata ada yang banyak yang salah ya tentang tanggapan saya tentang kalimat saya. Jadilah kita kalau kita pengen jadi dropshipper, maka jadilah follower yang baik. Lah follower yang baik ini follower yang beretika ya guys ya. Ya teman-teman ya, yang beretika. Jadi pastikan kita itu menjadi follower tapi kita cuma pada produknya saja. Jadi mengikuti jualan mereka karena mereka itu udah berhasil membuat produk itu terbukti laris ya. Jadi udah meyakinkan kita kalau produk tersebut itu laris. Jadi kita akan mengikuti berjualan yang sama ya, kayak ketika kita ada melihat cilok, ada gerobak cilok yang jualan cilok tuh rame, pasti kan akan ada muncul-muncul cilok-cilok lain di sebelah-sebelahnya, atau nasi goreng rame, ternyata di daerah tersebut ikut nasi goreng, penjualan nasi goreng juga ya, gitu ya. Jadi kita melakukan prinsip seperti itu ya. Di bisnis-bisnis lain pun juga sama, ketika ada tren bisnis A pasti akan muncul ikutan bisnis A tersebut ya, gitu. Nah tugas kita adalah meng-ATM ya, meng-ATM strategi bermainnya, strategi berjualannya, bukan jiplek-plek ya. Jadi bukan kita tiru jiplek-plek ya, gitu ya. Kalau ada yang bakul cilok ya kita ATM saja, itu jualan cilok tapi kita ATM, misalkan cilok isi keju gitu ya, atau cilok pedas isi cabai, jadi dinamakan cilok bludak atau cilok jedar gitu ya. Jadi ketika digigit dia akan langsung kepedesan ya, intinya kita ATM gitu lah ya. Nah prinsip untuk jadi dropshipper yang beretika yaitu ATM bukan ATP. Nah oke. Nah yang biasa saya lakukan adalah kayak gini. Jadi saya akan mencoba untuk meriset produknya, lalu ketika saya yakin produk tersebut memang winning dan menemukan suppliernya, lalu yang saya lakukan adalah saya bikin branding toko sendiri, branding toko online shop ya, online shop sendiri. Nah ini penting nih, online shop ini harus ada branding. Misalkan di video saya membuat online shop adalah Zila Shop ya. Nah itu akan saya langsung bikinkan nanti logonya ya. Lalu ya logonya seperti itu lah ya, logo. Lalu image banner image. Nanti banner image itu untuk keperluan itu loh, keperluan CS ya. Ke CS kita kan nanti akan ada saya bagi untuk share untuk tentang ini banner image ini pada pembahasan teknik closing rate di minimal 70% ya. Nah ini dibutuhkan CS ya. Untuk banner image ini nanti kita logonya ini akan dimasukkan ke sini juga, ke image-nya ya. Nah ini branding toko dulu aja ya. Jadi jangan ciplak deh ya, Anda bermain dengan membranding online shop walaupun produknya sama tapi Anda menggunakan online shop yang berbeda ya. Ya ini biasanya saya lakukan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu saya akan membuat copy ads sendiri yang udah saya lakukan selama ini ya, di video juga saya lakukan ya. Saya membuat desain image sendiri, image ads dan video sendiri. Jadi jangan ciplak nih ya, Anda modifikasi gitu ya, image ads lalu copywriting ads. Bisa mungkin Anda tiru tapi diubah gitu ya, entah itu di judulnya atau di call text-nya atau di isinya ya, walaupun agak sedikit mirip tapi ada editnya gitu ya, modifikasi itu ya, copywriting. Nah ya, yang udah saya jelaskan itu ya, untuk copywriting itu bagaimana cara bikinnya, video itu bagaimana cara bikinnya, udah saya jelaskan semua ya. Nah ini akan wagu atau akan aneh ketika Anda udah saya ajarkan tapi masih meniru jiplak gitu ya. Jangan ya, jadi Anda berusaha untuk mengeksplor kreativitas Anda ya, sehingga nanti akan lebih mudah untuk menjualkan produk-produk lainnya ya dengan kreativitas sendiri gitu ya. Lalu tentu saja ini bagian web copy-nya, ini jangan tiru jiplak ya. Saya nggak mengajarkan ATP ya, tapi ATM loh ya teman-teman ya. Nah ini ATM bukan ATP, modifikasi ya. Kalau web copy ya Anda susun aja bagian-bagiannya, mungkin bisa dilihat kerangkanya saja, tapi kalimatnya untuk headline-nya mungkin Anda bisa ubah, jangan jiplak ya. Mungkin fotonya ada beberapa poin yang memang kembar nggak apa-apa ya, tapi jangan jiplak gitu ya, jangan jiplak. Pastikan itu ada dimodifikasi gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk langkah yang biasa saya lakukan menjadi dropshipper yang beretika. Jadi jangan jiplek tapi kita cuma jadi follower pada ngikut jualnya dia, produknya dia gitu ya. Ada yang jualan nasi goreng rame, boleh kita jualan nasi goreng juga, tapi ya jangan jiplek gitu ya, nanti nesu-nesu itu yang bakul nasi gorengnya. Oke, lalu apa lagi ya, ya udah sih seperti itu aja.
Jadi kayak gini aja untuk 2 poin ini yang harus Anda perhatikan untuk menghindari kita dropshipper itu nggak melakukan ATP, tapi kita berusaha untuk menjadi dropshipper yang beretika, yaitu dengan meniru produknya tapi bahan-bahan iklannya kita modifikasi, jangan jiplek gitu. Intinya jangan jipleknya modifikasi gitu ya. Tapi banyak yang dimodifikasi, jangan dikit-dikit doang. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.